Kalimantan Timur, Kutai Lama. Pada 1575, sebuah kapal tiba di muara Sungai Mahakam. Bentuk bagian depan kapal itu tirus, haluan kapal lancip mirip dengan moncong ikan hiu gergaji. Kapal itu baru saja menyeberangi Selat Makassar. Setelah bersandar, dua orang ulama keluar dari kapal. Mereka adalah Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan, mubalik asal Minangkabau yang baru saja mengislamkan penduduk di Makassar. Di timur Kalimantan, keduanya hendak bertemu Aji Raja Mahkota, Raja ke-6 Kerajaan Kutai Kartanegara. Di masa itu juga berdiri kerajaan yang lebih tua, yakni Kutai Martapura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia, dengan masa keemasan pada zaman Raja Mulawarman. Kerajaan ini berdiri di Muara Kaman atau sekitar 150 km dari muara sungai. Adapun kerajaan Kutai Kartanegara berdiri di muara Sungai Mahakam. Kini kawasan kerajaan itu disebut dengan Kutai Lama di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Disinilah kedua ulama tadi tiba. Namun, belum lagi bersua dengan Raja Mahkota, kedua mubalik menerima kabar tak mengenakan. Sebagian penduduk Makassar yang telah memeluk Islam kembali ke kepercayaan lama. Tuan Ribandang yang mendengar kabar tersebut bergegas kembali ke Makassar. Hanya Tuan Tunggang Parangan yang tetap tinggal di Kutai. Seperti ditulis Muhammad Sarip dalam bukunya berjudul Dari Jahitan Layar Sampai Tepian Pandan, Sejarah 7 Abad Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 2018. Tuan Tunggang Parangan akhirnya bertemu Raja Mahkota. Ia lalu mengutarakan maksud, yakni meminta raja memeluk agama Islam. Ulama tersebut sebenarnya tiba pada waktu yang pas. Ketika itu, Islam sedang merebak luas di Nusantara. Selepas kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha runtuh, dominasinya digantikan oleh Kesultanan Demak yang bercorak Islam. Ulama tersebut menjelaskan kepada Raja Mahkota agar dirinya diridhoi Allah Ta'ala untuk memerintah hamba Allah di negeri tersebut. Lamun, jika Raja hendak menurut saya, baiklah Raja masuk Islam. Orang Islam itu lamun mati baik mendapat surga. Perbincangan itu dicatat dalam Salasilah Kutai yang ditulis pada 1849. Salasilah tersebut telah diselidiki sejarawan Belanda Constantinus Altingmes dalam bukunya berjudul De Chroniek van Kutai Tekstuitgave met Toiletching pada tahun 1935. Walau demikian, Raja Mahkota tidak serta-merta menerima Islam. Ketika itu, Raja Mahkota ingin menguji Tuan Tunggang Parangan.
Dengan kedatangan dua datuk ini berada di Kutai, Datuk Ribandang dengan Datuk Ditiro. Ya, inilah yang diklaim bahwa Datuk Ditiro ini dikenal dengan Tuan Tunggang Parangan. Ya, ini informasi yang kita kenal bahwa Datuk Ditiro dan Datuk Ribandang dipanggil ke Raja Makassar untuk pulang ke sana. Ya, tapi Datuk Ribandang yang dipulangkan ke Makassar karena informasi dari Raja Makassar bahwa setelah diislamkan masyarakat yang ada di sana, ya mereka ingin kembali ke agama semula. Oleh karena itu Datuk Ribandang ini maka kembalilah ke Makassar untuk merekrut kembali masyarakat yang ada di Makassar pada saat itu. Jadi yang tinggal di Kutai ini adalah Datuk Ditiro. Ini kita kenal bahwa kuburannya ada di sana, di Kutai Lama. Ya, dikenal dengan Hatib Tunggal ya, Hatib Tunggal. Kemudian agak di sebelah kalau kita masuk ke sana, ini kan ada lapangan-lapangan di sana, itu kuburannya Datuk Ditiro. Kemudian yang bagian sini yang baru mau masuk kita melihat bahwa itu ada kuburan putra mahkota yang penerima Islam pertama bersama dengan anaknya Aji Dilanggar. Aji Dilanggar. Ya, kenapa dikatakan Aji Dilanggar? Karena pada saat itu ketika Tuan Parangan itu mendirikan masjid, rajanya yaitu putra mahkota mendirikan masjid yang ada di Kutai. Itu Aji Dilanggar dikenal dengan Aji Dilanggar itu karena sering mengikuti majelis-majelis yang ada di masjid itu. Ya, karena istilahnya langgar, Aji Dilanggar. Ini. Kalau menurut Rabita Alawiyah itu, buat Tuan Tunggang Parangan itu yang dikenal dengan Habib Hasim bin Musayyab bin Yahya. Itulah yang dikenal dengan Tunggang Parangan. Cuma yang saya kaitkan dengan tahun kedatangan beliau itu pada tahun 1724, berarti abad 18. Nah, sementara maksudnya Islam di Kutai ini kan abad 17. Ya, kalau saya menyesuaikan tahun yang ada di Makassar tadi itu, Datuk Ditiro itu mengembangkan Islam di sini 1607, masuk Islam di Kutai Kartanegara. Nah, karena Habib Hasim bin Musayyab bin Yahya ini kan itu dari Ketapang, dari Pontianak, dari Kalimantan Barat. Tapi dia tidak langsung dari Pontianak langsung ke sini, tapi dia ke Makassar dulu, baru menuju ke sini. Nah, ini informasi dari menurut Rabita Alawiyah itu. Datuk Tunggang Parangan adalah ulama yang menyebarkan Islam di daerah Kutai. Datuk Tunggang Parangan diperkirakan lahir di Pulau Sumatera pada abad ke-16. Tidak banyak yang diketahui mengenai asal-usul maupun kehidupan awalnya. Namun, ia diketahui sebagai rekan dari Ribandang, seorang ulama Minangkabau. Bersama-sama mereka menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah timur Nusantara, khususnya di Sulawesi, seperti Goa, Takalar, Jenoponto, Banteng, serta Tanah Kutai. Mereka berdua menjadi ulama pertama yang tiba di Kutai, tempat mereka diterima oleh Raja Mahkota Mulia Alam, penguasa Kutai Kartanegara antara tahun 1525 dan tahun 1589 Masehi. Di hadapan Raja, mereka menyatakan niat untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada saat itu, Raja Mahkota tidak mengenal Islam dan menyebut bahwa rakyatnya juga belum ada yang memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parangan dan Datuk Ribandang kemudian mulai memperkenalkan Islam kepada Raja. Raja, para menteri, dan pejabat kerajaan yang hadir terkesan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Datuk Tunggang Parangan. Bahkan, Raja mengabulkan permintaan Datuk Tunggang Parangan untuk membangun sebuah langgar atau musola. Ketika Datuk Ribandang kembali ke Goa,
Datuk Tunggang Parangan memilih untuk menetap di Kutai. Ia berhasil meyakinkan Raja Mahkota beserta para pejabat kerajaan untuk memeluk Islam. Pada tahun 1575 Masehi, Raja Mahkota menjadi Raja Kutai Kartanegara pertama yang masuk Islam, diikuti oleh rakyatnya, sehingga agama Islam mulai menyebar di wilayah Kutai. Setiap hari Datuk Tunggang Parangan mengajarkan dasar-dasar Islam kepada Raja Mahkota, termasuk tata cara sholat. Setelah memperkenalkan Islam kepada raja dan para bangsawan, ia juga mengajarkan agama kepada penduduk setempat, tidak hanya di sekitar istana, tetapi juga di daerah seperti Jahitan Layar, Hulu Dusun, Sembaran, Binalu, Panyawangan, Sambuyutun, Sangsangan, Pandansari, Kembang, Senawan, dan Dundang. Seiring waktu, semua wilayah di wilayah kekuasaan Kutai Kartanegara berhasil diislamkan. Menurut beberapa catatan sejarah, sebelum kedatangan Datuk Tunggang Parangan, sudah ada pedagang Arab dan ulama Minangkabau yang mencoba menyebarkan Islam di Kutai. Namun, mereka belum berhasil mengajak Raja Mahkota memeluk agama Islam. Peninggalan Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan, seorang ulama yang menyebarkan Islam di wilayah Kutai, Kalimantan Timur, mengabdikan dirinya untuk menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, ia dimakamkan di Desa Kutai Lama yang terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Komplek makam ini kini dikenal sebagai Komplek Makam Habib Hasim bin Musaiyah, yang merupakan nama lain dari Datuk Tunggang Parangan. Komplek makam tersebut menjadi salah satu situs penting dalam sejarah perkembangan Islam di Kutai dan menjadi destinasi ziarah yang cukup populer, baik bagi masyarakat lokal maupun peziarah dari berbagai daerah. Peziarah yang datang umumnya ingin berdoa, menghormati jasa Datuk Tunggang Parangan, dan mengambil inspirasi dari perjuangannya dalam menyebarkan Islam di wilayah Kutai. Komplek makam ini tidak hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai situs sejarah yang mengingatkan masyarakat akan kontribusi ulama-ulama awal dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur. Peran Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan memainkan peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Berikut beberapa peran utama yang dijalankannya. Yang pertama, penyebar Islam di Kutai dan sekitarnya. Datuk Tunggang Parangan bersama rekannya Datuk Ribandang merupakan salah satu ulama pertama yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat Kutai. Ia memperkenalkan ajaran Islam mulai dari raja dan bangsawan hingga rakyat biasa dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar keislaman seperti sholat, akhlak, dan tauhid. Yang kedua, pembimbing spiritual raja dan pejabat kerajaan. Ketika tiba di Kutai, Datuk Tunggang Parangan bertemu dengan Raja Mahkota Mulia Alam tahun 1525 hingga 1589 dan mengajarkannya Islam. Setelah Raja masuk Islam pada tahun 1575, ia menjadi pembimbing spiritual sang raja dan pejabat kerajaan, mengajarkan tata cara beribadah, nilai-nilai Islam, dan konsep moralitas yang diterapkan dalam pemerintahan. Yang ketiga, membangun tempat ibadah. Salah satu kontribusi fisik dari Datuk Tunggang Parangan adalah mendirikan langgar atau masjid kecil yang menjadi pusat dakwahnya di Kutai. Langgar ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajaran Islam pertama di wilayah tersebut. 4. Pembentukan komunitas Muslim di kalangan masyarakat Kutai. Peran dakwah Datuk Tunggang Parangan tidak hanya terbatas pada bangsawan, tapi juga merambah ke masyarakat umum. Dengan berdakwah di berbagai daerah,
seperti Jahitan Layar, Hulu Dusun, dan Pandansari yang membantu terbentuknya komunitas-komunitas muslim di Kutai yang lambat laun membentuk identitas keislaman yang kuat di wilayah tersebut. Itulah biografi Datuk Tunggang Parangan, seorang ulama yang mengislamkan Raja Kutai Kartanegara. Ia juga menyebarkan Islam di daerah Kutai bersama dengan Datuk Ri Pandang. Semoga bermanfaat.